Berapa banyak di antara kita setuju bahwa pola pikir merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Pola pikir sangat menentukan bagaimana olahan jiwa kita, olahan hati kita, bahkan olahan tubuh kita. Dan kalau kamu tanya saya, what is the great motivation? Kenapa kita selalu hidup berkongsi dengan bersosial dengan orang lain? Then my answer, simple answer, this is an opportunity for me to love God and to serve God. Second thing adalah this is an opportunity for me to love you and to serve you. So di dalam acara episode kita pada kali ini adalah acara santai-santai, yaitu kupi-kupi dulu sebelum mengundi. Yes. So, isu semasa pada kali ini adalah election. Yang keberapa? Yang ke-17. Yang ke-17. Kita betul-betul dikejutkan bahwa ada sebanyak lebih dari 10. Kalau tidak salah ada 13 calon yang bertanding dalam 1 Jun. Dan di daerah Sabah sendiri kita ada sekitar 10 calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kita pada kali ini. So mungkin persoalan dia, apakah ini sesuatu yang sehat dalam negara kita ataupun sebaliknya? Sistem demokrasi. Demokrasi. Bagi pendapat saya bahwa negara kita adalah negara yang mengutamakan demokrasi, kebebasan untuk bersuara dan sebagainya. So tidak heran bahwa parti yang bertanding ada banyak dan ramai. Ada banyak yang menonjolkan diri, menonjolkan kepimpinan dalam membangun komuniti masyarakat yang baik. So bermaksud bahwa itu adalah sesuatu yang sehat, betul tidak? Sesuatu yang sehat, tapi saya yakin percaya di negara kita Malaysia, di Sabah dan di daerah kita, Ranau Amnya, kita mengamalkan etika ataupun budaya kehidupan masyarakat yang sangat-sangat tertib dan masih kental itu semangat kesatuan. Kita menghargai kesatuan sesama kita dan kita juga mengekalkan kesatuan di dalam demokrasi. Betul. Ya, betul. Dan pada waktu ini kerajaan di Sabah adalah of course kerajaan apa? Kerajaan GRS. Apa pendapat kita? Apakah ini sesuatu yang perlu kita kekalkan ataupun mungkin kata-kata dari pemimpin sebelum yang kita dengar sekarang sedang berkempen di sana sini, kita sedang menyatakan menguatkan ideologi pandangan politik kita. Bagi pendapat saya sebagai masyarakat masa kini yang sedang mengikuti dan mengalami gelombang politik sekarang, yang penting adalah menstabilkan politik sebuah negara. Kestabilan politik yang mesti dikekalkan. Kestabilan politik itu mesti dikekalkan. Kenapa? Karena kalau seringkali bertukar kerajaan, satu perancangan, satu visi itu tidak akan pernah matang. Percayalah. Salah satu ukuran kemajuan sesebuah negara itu diukur daripada kematangan berpolitik. Di mana kalau kita memiliki politik yang seimbang, matang, maka itu juga menjadi keyakinan kepada pelabur luar untuk meyakini bahwa sesebuah negara ataupun negeri tersebut itu boleh diyakini karena memiliki struktur pentadbiran yang saya pikir terancang, konsisten, Strategik. ya strategik. Of course dia ada plan action tersendiri yang perlu dicapai
Sehinggalah kalau dalam konteks di Sabah sekarang ini kerajaan GRS, Sabah Maju Jaya, poin 1, dan coming adalah Sabah Maju Jaya kedua. So itu sangat penting. Satu visi itu hanya akan matang dan dapat melihat hasil apabila kita dapat lihat hasil buahnya apabila selesai strategik perancangan ini dilaksanakan. Seperti peribahasa, ada masa, there is a time for everything. Ya. Kita percaya there is a time for everything, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk Menuai. menjaga dan ianya bertumbuh lalu kemudian berbuah, dan waktunya kita akan menuai kemakmuran negara kita, kemakmuran negeri Dan kita, sudah kemakmuran pasti, daerah yang kita. sudah pasti melalui proses tersebut kita Kalau terganggu, harus kekalkan habis. ekonomi, kekalkan kestabilan politik supaya apa yang dirancang dalam masa beberapa lama itu tidak terganggu dan dia akan berjalan seperti yang dirancangkan. Dan ada tempo-tempo yang diberikan untuk menyiapkan perancangan-perancangan tersebut. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan of course kepada pemimpin kita. Kita meletakkan penghargaan yang tinggi kepada pemimpin yang sekarang ada ini, karena mereka, saya lihat pengurusan urus tabir yang sangat cekap, dan juga reserve keuangan negeri juga meningkat. Kalau tidak salah sudah mencecah it's about 8 billion. Wow. Ya. Dan kalau ini titik 2025 menang pilihan raya, ditarik ke titik 2026 sampai ke 2030. Who knows? Dengan kesatuan, dengan kematangan kita berpolitik, rakyat Sabah kita akan ke next level. Next level itu adalah kemampuan kita untuk bekerja kesatuan, kita untuk bekerja bersama-sama secara positif, membangun apapun sumber yang ada di negeri kita yang banyak belum diterukai. Saya tertarik dengan perkataan tersebut. Bagaimana kita yang sebagai masyarakat ini boleh membantu pertumbuhan ekonomi dan boleh membantu pemimpin-pemimpin kita adalah kita harus ingat bahwa kita harus menyokong penuh pemimpin-pemimpin kita itu supaya mereka lebih bersemangat, lebih dihargai, Betul. lebih merasakan support, sokongan kita kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, waktu ini kita dapat banyak lihat di media sosial, lihat di medsos, kita lihat bahwa ada banyak komen-komen berkata bahwa gantikan pemimpin yang sekarang ini dan gantikan dengan tenaga-tenaga yang masih muda, pemimpin-pemimpin muda. Apakah ini mungkin sesuatu yang indikasi bahwa perlu ditukar pemimpin-pemimpin semua ini total, ataupun apakah mungkin sesuatu pendekatan yang lebih baik? Oke, saya pikir begini. Tukar kerajaan, maksud kita tukar kerajaan ataupun tukar pemimpin. Ya. Kalau kita melihat karena ini satu kalimat yang sangat populer pada masa sekarang, yaitu kita mau menjadi seperti Sarawak. Ini sangat famous. Selalu dilaungkan kasih bagus Sabah, kita banyaklah yang sekarang ini menjadi tren masa-masa PRN. Tapi ada satu yang saya pikir perlu ditekankan, di mana salah satu perbandingan lah. Kalau Sarawak berapa kali tukar kerajaan dibandingkan dengan Sabah. Sarawak, saya pikir kalau saya tidak salah, Sarawak baru 6 kali. Betul. Manakala Sabah pula sudah 16 kali. Ini menunjukkan satu keadaan kestabilan politik yang tidak seimbang, di mana
umpamanya macam kita menanam pokok, kita baru tanam pokok tersebut, katakanlah pokok durian. Kita baru tanam 1-2 tahun begitu, kita cabut. Kita tukar dengan biji benih yang lain. Nah, pertanyaan persoalannya di sini begini. Sampai bila kita boleh menikmati buah tersebut kalau kita seringkali tukar? Nah, Cantas. ya. Betul. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana sesebuah negara itu membangun, itu dia tergantung seberapa lama mereka dapat mengatur strategi, merancang, kemudian melakukan kerja-kerja pembangunan. Nah, termasuklah membuat dasar-dasar. Saya melihat dalam landscape politik di Sabah sebagai rakyat biasa, terlepas dari segala pandangan politik, saya melihat bahwa kalau kita lihat di calon-calon yang diketengahkan di dalam pilihan raya pada kali ini, itu sebetulnya campuran di antara pemimpin muda dan juga pemimpin-pemimpin yang senior di dalam politik. Now, ekosistem ini sangat baik dan sehat menurut saya, dan saya terpanggil untuk memberikan testimoni beberapa pemimpin yang saya sempat bersama-sama bekerja. Contoh, Datu Sri Panglima Mas Sidi Manjun. Agak lama juga saya bersama dengan dia dan saya banyak belajar dari dia. Dan sebagai pemimpin muda ataupun orang muda, sometimes saya melihat Datu Mas Sidi lebih muda dari mungkin para belia. Kenapa? Karena beliau pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan. Dan dia tahu betul apakah aspirasi ataupun cita rasa anak-anak muda. Dan kalau berbicara soal teknologi, saya masih ingat waktu itu, saya selalu diminta oleh Menteri Datu Mas Sidi ketika itu untuk ambil iPhone, handphone yang paling the latest. Dan itu dalam pemahaman, dalam benak saya pada ketika itu bahwa wow, ini Menteri, ini Datu Mas Sidi sangat-sangat up to date. Bahkan kalau type guna komputer, sometimes dia lebih cepat daripada kerani dia. Dan saya lihat Datu Mas Sidi, Datu Sri Panglima Mas Sidi Manjun, dia seorang yang kelihatan kalau dalam mesyuarat dia tegas dan juga sangat disiplin di dalam tugas. Ada keadaan-keadaan tertentu saya melihat dia, saya merasakan bahwa dia seorang sahabat saya. Tapi sometimes saya juga melihat dia dapat merasakan itu, he is my father. Kebapaan dia di dalam kepemimpinan. Dan sebagai anak muda, ada waktu-waktu saya merasakan bahwa kita perlukan pemimpin-pemimpin seumpama ini. Dia bekerja lebih daripada apa yang dikejar oleh mungkin politician biasa. Dia mau supaya anak-anak muda dapat dibangunkan. Generasi 10, 20, 30 tahun akan datang. Itu dia sudah lihat. Dan bukti dia, saya diberikan kasih karunia Tuhan bersama dengan Datu Mas Sidi, Datu Sri Panglima Mas Sidi, MRSM. Itu saya betul-betul dipercayakan untuk mengatur meeting, buat kertas kerja, cabinet paper, dan berkomunikasi dengan banyak pegawai-pegawai dari Petronas, Jabatan Tanah. Dan ada ketika waktu itu saya melihat ada kesilapan saya sebetulnya buat paperwork. Option E, tapak option 1, 2, 3. Dan sebetulnya 2 dan 3 tidak perlu dimasukkan. Tapi Datu Mas Sidi dia seorang yang sangat terbuka hati, humble, dan dia sign juga paperwork itu. Itu memberi kesan kepada saya bahwa he is a good leader. He is a good leader. Dan sama juga dengan Datu Abidin Madingkir. Datu Abidin Madingkir, saya banyak ikut mesyuarat bersama dengan dia ketika dia masih seorang mayor di BKK. Banyak perancangan mega
mega project di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu itu sangat sangat berimpak. Dan kalau pekan kecil Paginatan itu saya pikir tidak menjadi masalah besar untuk beliau, untuk Dato' Abidin wujudkan itu. Dan terbukti kawasan itu sudah diukur dan juga sedang dilaksanakan, dibangunkan. Dato' Joakim, saya bercerita juga Dato' Joakim dengan seorang yang ada beberapa yang saya tanya, ada mereka yang berkata bahwa Dato' Joakim tidak pernah marah dan sebetulnya dia berhati lembut dan juga dia penuh dengan diplomasi sebagai seorang pemimpin. Mereka masing-masing punya kelebihan gaya kepemimpinan yang excellent. Yang satu hal yang saya tertarik dengan Dato' ini ialah dia tidak melihat latar belakang siapa kau, tua, muda, tapi dia selalu sentiasa terbuka. Dia hari itu saya tidak sangka-sangka. Saya jumpa dia. Apa nama kedai itu? IK Smart. IK Smart. Ya, betul. Ya. IK Smart. Jadi di sana Datuk cakap begini. Oke, apa yang kau boleh bagi saya idea. Nah, sebagai orang yang tidak apa-apa, budak mentah lah. Budak mentah lah. Katakan budak mentah. Datuk, tapi suddenly Datuk tanya. Ya, dia minta nasihat apa semua. Siapa saya? Jadi di sana saya melihat bagaimana dia punya sikap sebenar. Dia punya kedekatan dia terhadap orang tanpa melihat latar belakang. Tua atau muda. Orang bilang sombong kah? Tidak, dia bukan jenis yang sombong. Dia sebenarnya friendly. Nah, dia jenis yang lembut. Dia senang didekati, ramah, suka menolong. Ya, ada banyak lagi sebetulnya. So itulah bagi pendapat kelebihan. Saya dalam ketiga-tiga yang pemimpin ini, saya boleh lihat bagaimana mereka bekerja sama untuk memajukan daerah Ranau ini. Betul. Saya melihat mereka ada connection yang sangat rapat seperti adik-beradik, kimia. Itu yang kita contohi. Ya, betul. Apa yang saya lihat daripada mereka ini adalah mereka tidak memberikan satu standar yang seperti yang sehingga sukar untuk didekati oleh golongan belia-belia. Anggapan seseorang yang, siapa saya mau pergi mendekati mereka. Tapi mereka sebenarnya turun sampai ke bawah untuk menyelami apakah masalah masyarakat. Mereka menyelami apakah yang mereka hadapi, apa yang mereka perlukan. Jadi saya lihat ini semuanya baik. Seperti mana pemimpin-pemimpin yang terdahulu, mereka juga tidak membelakangkan mereka. Mereka sentiasa mengambil pendekatan, sentiasa mengambil peduli, itu tanggung jawab. Tanggung jawab, dan mereka tidak meninggalkan ataupun tidak mengabaikan jasa-jasa yang lama. Mereka mengambil itu, menghormati itu, dan secara halus mereka melaksanakan step by step apa yang perlu dilakukan di setiap kampung, khususnya di dalam daerah Ranau. Kita menghormati semua pemimpin yang ada, bahkan menghormati pemimpin-pemimpin muda yang sekarang ini berada sebagai calon-calon. Dan there is a time for everything. Ada waktu mereka akan ke sana, orang-orang muda juga akan dilatih dan memahami keadaan ini. Mereka akan diangkat satu waktu nanti di tempat itu. Dan untungnya kelebihan, kekurangan yang dilihat adalah sebetulnya menjadi kelebihan kepada masyarakat kita pada masa akan datang.
So saya tidak dapat lihat kekurangan mereka, karena pola pikir yang baik adalah pola pikir di mana kita harus melihat perbezaan itu sebagai sesuatu yang patut kita raihkan bersama-sama. Ya. Dan juga kesatuan itu harus dihargai bersama-sama antara pemimpin muda dan pemimpin yang lebih tua, Senior, ya. senior Lebih pada senior. masa akan datang. Sini. Equip each other. Ya. So, itu adalah ekosistem yang sangat baik kepimpinan. Oke, selama 5 tahun kerajaan JRS telah bekerja sebagai kerajaan, apa pencapaian JRS yang telah mereka capai dan sedang dan mungkin yang akan datang? Sebagai rakyat biasa, kita memerhatikan apa yang terjadi di sekeliling, dan kita ada juga mengikuti di media sosial. Kita juga ada mengikuti campaign-campaign selama 1-2 minggu ini. Mereka banyak membicarakan tentang bahwa yes, pencapaian yang membanggakan, sejarah tercipta, kalau tidak reserve keuangan negeri meningkat, Ya. dan pelaburan dalam oil and gas industry, dan telah menghasilkan sekian ribuan peluang pekerjaan. Itu yang para calon kita telah nyatakan, maklumkan kepada kita, dan juga Penbonio pun sedang dilaksanakan sekarang ini. Beberapa kampung yang tidak ada jalan raya, 3, 4, 5 kampung, tapi waktu ini jalan raya sudah ada, sedang dalam kerja-kerja clearance dan sebagainya. Dan ini adalah satu memberikan cahaya kepada kampung-kampung yang belum pernah dihubungi jalan raya selama ini. Itu termasuk kampung kita, Kampung Teriken, Kampung Bunakan, Kampung Lungkidau. Dan untungnya di Kampung Lungkidau adalah pekan kecil pagi Natal. Ya. Atas usaha. Atas usaha kerajaan-kerajaan sebelum ini, dan of course kestabilan yang dikecapi, dan kepimpinan hubungan baik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, maka terlaksana Penbonio. Dan yang sekarang ini ada banyak pecah tanah, geran tanah, sekian ribuan geran tanah dikeluarkan dan menjadi manfaat kepada anak negeri Sabah. Yang selama ini, inilah yang kita idam-idamkan. Dan juga loji, rawatan air di Kampung Dilik. Ada beberapa lagi di Kundasang dan sebagainya. Ini menjadi sangat-sangat penting bagi masa depan industri yang baik, yang ketara. Dan Ya. saya pikir inilah yang perlu diteruskan. platform kita untuk menyokong kerajaan. Kalau sebut satu yang persatu, sudah ada. tidak cukup mungkin waktu kita, podcast kita pada petang ini. Ya, betul. Rajinlah lihat di media sosial, Ya, betul. berjumpa dengan orang yang tepat, update apakah proyek-proyek, program yang dilaksanakan. Ya. Terlepas dari semua pandangan parti politik, terlepas dari semua pandangan calon-calon yang akan bertanding. Energi kita positif untuk bersama-sama menyokong apapun perkembangan itu. Ya. Dan teruslah buat pilihan yang tepat, mengundi pada hari esok, dan pastikan pilihan kita, stand kita dengan fakta yang betul, bukan dengan sembarangan undi, tapi lewat fakta dan keadaan yang dapat menjamin masa depan masyarakat kita, negeri kita pada masa akan datang. Kemiskinan, kita kerajaan yang mampu mengurangkan mungkin kadar kemiskinan di Sabah. Wow. So, jangan lupa esok hari mengundi 29 hari bulan. Ya. 29 Sabtu. Jangan Dan keluarlah lupa pakai bawa baju IC. smart-smart. Jangan pakai lupa bawa IC. IC ya, itu kan pengenalan sangat penting. Paspor Bawa boleh pakai kah?
Nggak boleh, tak boleh. So, datang lebih awal mungkin sebelah pagi, sebab mungkin sebelah petang ramalan cuaca kalau tidak silap hujan. So, lebih bagus, lebih baik datang awal pagi. Dan So, ambillah salah- kesempatan untuk berjumpa dengan saudara mungkin keluarga yang sudah lama tidak jumpa, yang tidak balik kampung. Dan sama seperti yang saya bilang tadi, pola pikir kita yang sehat akan menentukan bagaimana kita berinteraksi dalam apapun situasi. Meskipun perbedaan politik, kita boleh mengekalkan nilai value driven life memandu hidup kita. Ya. Pilihan kita hari ini, keputusan kita hari ini menentukan keadaan ekonomi, kestabilan ekonomi, dan kemajuan sebuah negara itu tergantung kepada pilihan kita hari ini. Kalau kita memilih dengan tepat, maka masa depan kita akan lebih cerah. Yes. Pilihlah pemimpin yang berintegriti dan berpengetahuan luas dan memahami selok-belok masalah rakyat. Dan pentadbiran Ya. negeri, daerah ini negeri dan juga pentadbiran negara, geopolitik sekalipun. Oleh itu, Yes. Kopi. Dulu sebelum mengundi. Yes, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada petang ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini berkata bahwa hidup kita harus berbalik kepada orang di sekeliling kita. Kalau kita hidup sampai waktu ini, itu bermaksud bahwa hidup kita harus memberi buah kepada orang lain. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita telah sendiri menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbalik hidup dengan mereka. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Kita lihat keluar sana. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita telah sendiri menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbalik hidup dengan mereka.
Hidup ini harus memberi buah. Dan kalau ada the great motivation untuk hidup kita sampai waktu ini, dan saya mesti katakan bahwa the great motivation adalah to love and to serve God, dan juga to love and to serve people with all our heart, our soul, our strength, kekuatan kita sepenuhnya. Itulah nadi keikhlasan di hati seorang pemimpin. Sampai jumpa lagi. Dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan. Orang seperti kita, bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbalik hidup dengan mereka. Kota di atas bukit tidak tersembunyi. Be blessed, be blessed. Diberkatilah semua kita. Sampai jumpa lagi. Selamat mengundi.